Segera miliki buku syarah Bulughul Maram dengan hanya Rp700.000 yang terdiri dari 5 jilid. Lengkapi koleksi pustaka dan maktaba Anda dengan buku-buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, penerbit penebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, para pembaca, para pemirsa channel Majalah Shahid dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam seri episode keempat tayangan bedah rubrik Majalah Shahid, Majalah Suara Hidayatullah. Kali ini kita akan membedah Majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus 2022 pada rubrik konsultasi hukum. Alhamdulillah, seperti para pembaca sekalian, para pemirsa, edisi Majalah Suara Hidayatullah Agustus 2022 telah tayang. Pastikan sudah dapat edisinya seperti ini, dan insya Allah kita akan bedah beberapa rubrik selama bulan Agustus 2022 ini. Kali ini kita kedatangan tamu, kedatangan seorang pembicara yang insya Allah sangat berkompeten untuk membahas rubrik konsultasi hukum. Beliau adalah Bapak Dudung A. Abdullah. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkat doa dari sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menarik, para pemirsa sekalian, kita membahas satu rubrik konsultasi hukum yang berjudul Bijak Menggunakan Medsos untuk Dakwah. Ini merupakan rubrik konsultasi tentang persoalan-persoalan hukum yang dihadapi di tengah masyarakat, terkhususnya berkaitan dengan para pendakwah di daerah-daerah. Nah, para pemirsa sekalian dan Bapak Dudung, insya Allah di dalam rubrik ini banyak membahas tentang persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, ya, Undang ITE. Sebagaimana sahabat dan para penonton dimanapun berada ketahui bahwa persoalan Undang-Undang ITE ini seringkali terkena pada para pemuka agama kita atau para pendakwah kita, di mana kita ketahui berapa tahun silam ada peristiwa di mana seorang ustazah yang melemparkan isu, ya, melemparkan sebuah informasi yang ternyata informasi itu hoax, ya, Pak Dudung, ya, hoax, dan ternyata kemudian dilaporkan sehingga kemudian terjerat pidana. Nah, ini kita tidak ingin ini terjadi juga di para dai-dai kita di daerah. Nah, Pak Dudung, dari mungkin para pemirsa perlu ketahui tentang seperti yang Pak Dudung bahas dalam tulisan ini, yaitu tentang Undang-Undang ITE. Ya. Boleh diceritakan secara singkat, Pak Dudung, tentang apa sih Undang-Undang ITE itu? Ya, baik. Undang-Undang ITE itu adalah undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia. Awalnya itu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Itu mengatur arus transformasi elektronik yang terjadi di negara kita. Kita ketahui bahwa era transaksi elektronik itu terus berjalan dan menjamur, ya, apalagi dengan media sosial ini. Data yang saya terima menunjukkan bahwasanya di Indonesia ini pengguna media sosial di tahun sekarang ini, tahun 2002 itu jumlahnya adalah 191 juta atau sekitar 68% penduduk Indonesia itu menggunakan media sosial, termasuk para dai dalam hal ini. Memang sangat efektif sekali dalam penyebaran informasi, termasuk juga para dai. Maka supaya proses transaksi elektronik ini berjalan sesuai dengan koridor, pemerintah kemudian membuat undang-undang ITE ini dan kemudian berlaku untuk proses transaksi elektronik di Indonesia, begitu, Ustaz. Meskipun kemudian dalam perjalanannya ini juga sekarang sudah mengalami desakan untuk dilakukan perubahan. Ada konten-konten yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pasal karet yang menjerat orang-orang tertentu yang berhadapan dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga kemudian digunakanlah pasal-pasal
karet yang ada dalam undang-undang tersebut. Ini disebutkan juga sebagai undang-undang paling degil pada zaman reformasi ini ya. Karena bisa menjerat orang yang berhadapan, yang bertolak belakang, yang berbeda gitu kan. Sehingga alat yang paling efektif yang menggunakan undang-undang ini gitu. Oleh karenanya saya pikir para dai juga ketika menjalankan kegiatan dakwahnya ini juga perlu memperhatikan karena dakwah itu kan mulia Ustadz. Tujuannya mulia untuk menyampaikan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat ya. Tapi kemudian selain dia harus dinamis, artinya mengikuti perkembangan, termasuk dalam hal ini adalah mengikuti perkembangan media sosial, baik metodenya maupun caranya, tapi juga berbagai hukum. Artinya harus sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di negara kita. Sehingga bukan hanya aman, bukan hanya tepat sasaran nilai itu sampai kepada masyarakat, tapi juga aman. Aman pribadinya, aman juga lembaga yang menaungi dari dai-dai kita, aman juga keluarganya gitu Ustaz. Jangan sampai mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan materi-materi Islam yang bagus, tapi kemudian berseberangan metodenya, caranya dengan aturan-aturan yang berada di Indonesia. Dan di kita sudah ada undang-undang ITE ini. Iya. Pak Dudung, kalau kita melihat historinya ya, bahwa dari segi penamaan saja kan itu tentang transaksi elektronik. Betul. Tapi kemudian kenapa kemudian sekarang beralih menjadi seperti sesuatu menyeramkan untuk menyoroti para pendakwah dalam menggunakan bahasa-bahasa baik di media sosial maupun juga dalam keseharian. Gimana ceritanya? Awalnya kan undang-undang ini memang ditujukan untuk hal-hal administratif ya. Tapi kemudian karena di situ ada unsur pidananya, itu digunakan oleh orang-orang untuk memantau orang-orang lain yang berbeda pendapat. Dan ini bukan hanya menimpa dai saya pikir, tapi juga menimpa beberapa kalangan yang bertolak belakang, entah itu dengan pemangku kebijakan lokal, nasional, atau pihak tertentu yang tidak selaras dengan keinginannya. Tapi bukan hanya penguasa, ada juga pihak-pihak yang lain. Umpamanya saya dengan Ustadz Ahmad berbeda pendapat nih. Kemudian ada momentum untuk mengambil Ustadz Ahmad dari sisi pidana ketika Ustadz Ahmad membuat konten tertentu tentang saya gitu ya. Jadi bukan hanya ke penguasa atau pihak-pihak pemangku kebijakan, tapi juga pihak ke orang-orang. Makanya ini gampang digunakan untuk menyikat atau bahasa ini ya, untuk menghabisi orang-orang yang berseberangan gitu Ustaz. Jadi dalam undang-undang tersebut apa saja yang perlu diperhatikan ya oleh para pendakwah pada masyarakat agar kemudian tidak sampai terjerat pada undang-undang yang sepertinya dalam tanda kutip menakutkan gitu. Baik, dalam undang-undang tersebut ada konten-konten yang berimplikasi pidana. Yang pertama ada konten cabul. Konten cabulnya itu bisa berupa visual atau bisa juga literal, tulisan atau juga bisa juga verbal gitu ya. Konten-konten cabul itu ya hal yang kita ketahui lah gitu, yang cabul, maka kemudian itu perlu diantisipasi oleh kawan-kawan sekalian, terutama pegiat dakwah dan pegiat media sosial. Jangan sampai kita men-share hal-hal yang bersifat konten cabul itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konten perjudian. Konten perjudian gitu ya. Menyebarkan konten yang isinya adalah ngajak berjudi. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran nama baik, menjelek-jelekan seseorang di media sosial dengan menyebutkan jelas namanya. Ini yang perlu dihati-hati. Jadi kalau umpamanya kawan-kawan tidak suka sama orang, kalau menurut saya lebih baik jangan ditumpahkan di media sosial, karena bukan hanya satu orang yang membaca, jutaan orang membaca, dan orang yang dijelekan pasti akan dirugikan, sehingga kemudian ini akan terjerat pidana. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerasan dan ancaman. Saya mengancam kepada Ustadz Ahmad. Pokoknya Ustadz Ahmad kalau ketemu dengan saya akan demikian gitu, akan dihabisi dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau tidak memberikan uang akan demikian. Itu kena undang-undang. Kemudian adalah berita bohong yang merugikan konsumen. Nah, ini biasanya terjadi kepada para pemilik produk yang mengiklankan di media. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah mendengar
ada iklan iklan susu formula ya. Susu formula yang ternyata itu bukan susu, tapi itu minuman rasa susu. Maka kan itu kemudian dikritisi sehingga bukan lagi susu itu gitu, kita dibohongi. Yang ada adalah minuman rasa susu gitu. Maka sekarang kan sebutkan itu minuman rasa susu. Nah, ini juga perlu hati-hati kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh aktivis dakwah. Umpamanya sebuah lembaga pendidikan menyebutkan masuk ke sekolah ini 3 tahun hafal 30 juz. Bagaimana kalau mamanya yang masuknya ternyata tidak mampu? Nah, ini bisa kena kalau memang ternyata terbukti ketika sudah sampai selesai umumnya 3 tahun tidak hafal 30 juz gitu. Maka ini bisa kena kalau memang diumumkan seperti itu. Orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, kemudian setelah selesai ternyata anaknya tidak hafal 30 juz, kan bahaya gitu ya. Maka kawan-kawan aktivis perlu memperhatikan ini, jangan sampai mereka terkena undang-undang ini. Kemudian hal yang lain adalah menyebarkan ungkapan kebencian bernada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Umpamanya saya dari suku Sunda, Ustadz Ahmad bilang karena Ustadz Ahmad dari dari Batak gitu ya, menjelekkan orang Sunda itu demikian yang negatif gitu ya. Dan bukan hanya saya gitu yang tersinggung, tapi seluruh masyarakat Sunda gitu. Pokoknya Pak Dudung itu orang Sunda itu demikian gitu ya, yang jelek-jelek, yang negatif ya. Maka itu bisa kena undang-undang ini. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ancaman terhadap pribadi. Nah, itu perlu diantisipasi oleh kawan-kawan. Sekali lagi, ketika menulis pesan di WhatsApp atau menulis konten di media sosial yang lain gitu ya, di Facebook yang familiar ya, sejak dulu familiar dengan menyebutkan nama, itu perlu hati-hati. Makanya para pegiat dakwah, para pegiat media sosial perlu hati-hati juga gitu untuk hal tersebut. Begitu Ustaz. Baik, para pemirsa dan penonton channel Majalah Sehat dimanapun berada, Pak Dudung ini perlu diketahui bahwa beliau juga adalah seorang direktur Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah Pusat. Jadi informasinya terkait undang-undang ITE dan persoalan-persoalan di luar itu sangat detail dan punya pengalaman yang sangat banyak. Nah, jika ada para pemirsa yang ingin bertanya tentang lebih lengkap tentang undang-undang ITE, bisa komen ya, bisa komen di bawah lebih lengkap. Nanti kita akan jawab di episode berikutnya ya. Insya Allah ya, ataupun mungkin di tulisan-tulisan berikutnya di Majalah Suara Hidayatullah. Insya Allah. Nah, Pak Dudung, mungkin kita lanjutkan ya. Pak Dudung tentunya punya pengalaman yang banyak tentang berkaitan dengan kasus-kasus di berbagai daerah ya, ustadz-ustadz yang terjerat dengan persoalan undang-undang ITE. Bisa ceritakan Pak Dudung pengalaman yang pernah dialami? Baik, gini Ustaz, dari beberapa kasus yang saya tangani dengan undang-undang ITE ini, ada dua konten yang sering menimpa para dai kita. Yang pertama adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu biasanya dilakukan oleh ustadz yang terlalu kritis gitu ya. Terlalu kritis. Bagus, memang ingin memperbaiki Indonesia, ingin membagi negeri, membagi daerahnya. Tapi kemudian kritisnya itu diungkapkan di media sosial, kemudian menyebut nama orang gitu. Itu yang sering kena. Dan yang keduanya adalah yang konten yang bernada sara, bermuatan sara, menjek-jekan tadi suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya pernah menemukan juga ada dai gitu ya, yang menulis di sebuah media sosial tentang kota tertentu, bahwa kota ini adalah pusatnya paham gitu tuh, sehingga kemudian orang-orang yang berasal dari kota tersebut di tempat dai-nya itu kemudian mengajukan protes, dan kemudian melaporkan ke aparat, ke kepolisian, akhirnya kemudian kena. Maka saya bisa melihat suku, agama, ras, dan antar golongan ini sangat luas sekali dan bisa melebar, termasuk tadi kasus kota. Dia menyebutkan nama kota. Akhirnya kemudian dia juga kena. Saya dampingi dari awal, dari mulai tingkat kepolisian, kemudian kejaksaan, sampai di tingkat pengadilan gitu. Kalau menyebut nama kota, siapa yang melakukan protes itu?
warga yang berasal dari kota yang disebutkan yang tinggal di daerah situ. Umpamanya, mohon maaf, umpamanya gini, Ustadz dari Medan, umpamanya ya, saya dari Medan, nggak dari Batam. Nah di sini ada yang menjelekkan Medan, maka orang-orang yang komunitas-komunitas Medan di sini yang tidak terima gitu, komunitas Medan yang ada di Jakarta sini gitu. Saya pernah menemukan situ, tapi kejadiannya bukan di sini. Ini sebagai ilustrasi saja, sebagai contoh saja. Maka saya pikir juga perlu hati-hati. Kebinekaan Indonesia itu kita tetap saling menghargai. Berbeda-beda kita tetap menghargai karena setiap daerah itu pasti mempunyai potensi masing-masing gitu. Tidak pasti mempunyai potensi masing-masing. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah, menjaga kebinekaan ini sehingga tidak saling menyakiti gitu Ustaz. Kalau yang kemudian malah Dudung dalam melakukan pembelaan ya atau mungkin mengawal kasus-kasus itu, apakah kemudian katakan tersangka gitu ya, itu sampai kemudian masuk penjara atau kemudian akhirnya bisa keluar gitu? Gimana Pak Dudung pengalamannya? Kalau pengalaman saya yang saya dampingi ya, itu kebanyakan itu sampai dibina di dalam lapas gitu ya, di dalam LP di bina lapas. Tapi kemudian karena mereka juga mempunyai basic agama gitu ya, sehingga basic agamanya itu bisa dimanfaatkan, memberikan manfaat di tengah kawan-kawan yang ada di lapas. Kemudian juga bisa aktif berdakwah, tentu dengan mengambil ibroh dan pelajaran yang pernah mereka lakukan di luar gitu ya, seperti itu. Akhirnya hukuman-hukumannya itu yang banyak mendapatkan remisi, sehingga kemudian bisa cepat keluar. Mereka bisa memberikan manfaat. Dan luar biasanya gini Ustaz, bagi dai itu dimanapun dia, di luar atau di dalam, itu dijadikan sebagai media dakwah. Saya menemukan, setiap dai yang saya dampingi, ketika dia di dalam, maka dia akan membuka pesantren. Pesantren warga binaan lapas. Dan itu alhamdulillah didukung oleh para kalapas. Satu blok umumnya dijadikan sebagai pesantren lapas ya, pesantren lapas di mana kiainya adalah ustadz kita gitu. Jadi mereka mendapatkan posisi terhormat di dalam sebagai ustadz. Bahkan ketika ustadz yang bersangkutan itu selesai menjalani masa hukuman, entah itu karena bebas bersyarat atau bebas murni, ketika keluar itu lepas sambutnya persis lepas sambut kalapas gitu. Persis lepas sambut kalapas karena mereka memang kita posisikan sebagai orang yang berilmu gitu Ustaz. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah lepas atau tidak, kebanyakan masuk lah. Kebanyakan masuk, tapi kemudian kita coba lakukan pendampingan, kita juga lakukan rehabilitasi di dalam dia sehingga kemudian mendapatkan tempat yang sama seperti di luar sebagai seorang dai. Dan alhamdulillah seperti itu biasanya. Iya. Itu, Pak Dudung, ada yang poin yang Pak Dudung tuliskan di naskah ini ya, Pak Dudung, tentang bahwa pelanggaran itu memang terjadi ketika pengaduan ya. Ini kan masuknya delik pengaduan ya. Itu kemudian akan dijerat hukum ketika yang melakukan pengaduan itu adalah korban. Betul. Ya. Kalau yang melakukan pengaduan itu bukan korban, maka ini tidak masuk dalam jerat hukum. Seperti apa, Pak Dudung? Sehingga kemudian nih betul-betul kita harus tahu tentang dinamikanya gitu. Itu tentang pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik itu hanya bisa dipidana, ini perlu diketahui oleh kawan-kawan sekalian. Pencemaran nama baik itu hanya bisa dipidana jika korbannya yang dicemarkan nama baiknya itu yang melaporkan ke polisi. Jika bukan, maka dia tidak mempunyai legal standing dan tidak bisa melaporkan. Dan polisi tidak bisa memproses. Jadi kalau umpamanya saya menjelekkan Ustadz Ahmad, saya menjelekkan Ustadz Ahmad. Kalau Ustadz Ahmadnya dia diam-diam saja, tidak merasa tersinggung atau kemudian juga tidak merasa tidak, udahlah saya sudah maafkan, selesai, itu tidak bisa dipidana gitu. Tapi kalau umpamanya Ustadz Ahmad merasa tersinggung kemudian melaporkan ke polisi, maka polisi wajib untuk menindaklanjutinya. Nah, permasalahannya sekarang seringkali Ustadz Ahmadnya diam, tapi orang-orang di sekeliling Ustadz Ahmad yang mencari muka, umpamanya Ahmad Mania gitu. Atau Ahmad Fans Club gitu kan nih. Kemudian melaporkan saya, itu tidak gitu. Itu tidak bisa. Makanya kalau umpamanya ada yang terus melanjutkan proses laporan ini, perlu kita sampaikan kepada para aparat di kepolisian bahwasanya ini adalah delik aduan. Dan saya yakin
kawan-kawan di kepolisian sudah tahu, karena kemudian di dalam pasal 27 ayat 5-nya disebutkan bahwasanya untuk pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan. Jadi hanya korbannya yang melaporkan. Ini seringkali kan terjadi, ada orang mengkritisi public figure, mengkritisi tokoh di tengah masyarakat, yang orang-orang di sekelilingnya itu ingin mencari muka dari tokoh yang dihujat tersebut, padahal tokohnya itu diam-diam saja gitu, menganggap bahwa itu sebagai sebuah dinamika demokrasi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tokohnya sudah sangat bijak sekali, mereka memahami bahwasanya ini adalah dinamika demokrasi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi orang-orang di sekeliling, para penggemar atau bahasanya orang yang yang mencari gitu ya, itu kemudian bikin namanya apa gitu, kemudian melapor, itu tidak ada legal standingnya. Maka perlu diingatkan kalau terus melanjutkan, kecuali Ustadz Ahmad itu memberikan surat kuasa kepada pengacara gitu, atau kepada siapa, maka orang yang diberikan kuasa itu mempunyai legal standing karena mendapatkan kuasa dari Ustadz untuk melaporkan saya gitu, Ustadz. Iya. Baik. Nah, ini kan jadi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan ya oleh para dai kita ya. Nah, terutama yang kemudian para dai yang dia seringkali memposting maupun menulis di media sosial. Nah, berkaitan dengan tema kita nih dalam tulisan yang Pak Dudung buat, bijak menggunakan medsos untuk dakwah. Apa tips-tips Pak Dudung yang harus diperhatikan oleh para dai, oleh masyarakat yang bergelut dalam bidang dakwah, para aktivis dakwah dalam menggunakan media sosial sehingga kemudian tidak sampai terjerat dalam undang-undang ITE itu, Pak Dudung? Baik, di ujung Ustadz, di ujung tulisan saya menyampaikan beberapa tips, diantaranya adalah dai itu harus memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa dakwah itu kan kegiatan yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tapi harus berbingkai hukum. Maka sudah selayaknya seorang dai itu paham aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan hanya paham syariat Islam yang ingin disampaikan, tapi bagaimana kondisi di masyarakat, kondisi di negara, hukumnya apa yang berlaku, itu juga harus dipahami. Yang keduanya adalah saya sampaikan, pastikan ketika kita menggunakan media sosial, gunakanlah etika yang baik, bahasa yang baik, susunannya, tutur katanya, fotonya juga yang baik. Jangan sampai kemudian mempublish foto-foto yang tidak baik dan tidak layak, gitu. Yang tidak layak, yang menyinggung orang lain, hanya menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiganya adalah, jika menyampaikan sebuah berita itu sumbernya harus otoritatif. Sumbernya dari mana? Dari Hidcom umpamanya, dari hidayatullah.com. Dari mana lagi? Dari situs-situs yang jelas. Ini situs berita, jangan sampai dari yang nggak jelas, blogspot gitu ya, atau apa gitu ya, nggak jelas lah. Itu bukan otoritatif. Yang otoritatif itu artinya dia memang course-nya di situ gitu, course-nya di situ, dia pemberitaan di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah, jika ingin menyampaikan sebuah pesan, ingin meneruskan pesan, makanya saya ingin dapatkan pesan dari Ustadz, kita jangan langsung sharing. Tapi disaring dulu. Maka menurut saya yang keempatnya adalah saring sebelum sharing. Layak enggak ini disebarkan? Kalau umpamanya tidak layak, jangan disebarkan. Ini ketika saya share, ini isinya fitnah atau tidak? Ini hoax atau bukan? Nah, kebanyakan di kita kan tidak terima langsung share, tidak, ternyata hoax. Seperti kasus ustazah yang tadi Ustaz sebut, Ustazah K ya, Ustazah K itu kan men-share tentang undang-undang Omnibus Law, pasal-pasalnya, ternyata itu adalah pasal-pasal yang hoax. Akhirnya kan beliau kena. Maka saring sebelum sharing. Kemudian yang kelimanya adalah, jika ingin memposting hal-hal yang bersifat pribadi, upayakan hati-hati. Khawatir tersinggung. Saya ingin memposting tentang Ustadz Ahmad, maka perlu hati-hati juga, khawatir Ustadz Ahmad tersinggung. Namanya juga perlu disamarkan, atau tidak usah menyebutnya. Dan yang paling bagus, nggak usah lah menjelekkan orang di media sosial, karena akan dibaca oleh semua orang. Dan tulisan kita di media sosial itu mencerminkan pribadi kita. Kalau saya menjelekkan terus Ustadz Ahmad, berarti kan orang bisa menilai, ternyata Pak Dudung itu tukang menjelek-jelekan orang, sehingga nanti orang akan hati-hati ketika bertemu dengan saya gitu. Maka pastikan untuk hati-hati. Kemudian yang keenamnya adalah, ketika kita menemukan berita, saya pernah mendampingi Ustadz. Ada orang menemukan berita, menemukan foto, kemudian menemukan juga film, ditampilkan di media sosial dia. Captionnya itu berbeda dengan foto. Captionnya itu jelek gitu. Pada waktu itu menjelang pemilu ya, menjelang pemilu, kemudian
ada foto seorang tokoh yang sedang bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako pada saat hari raya gitu ya. Nah, kemudian dia bilang, "Pak, katanya jangan menyuap rakyat. Kok Bapak memberikan contoh menyuap rakyat?" Seperti itu. Padahal itu foto dan video ketika pembagian zakat gitu. Zakat yang sudah bertahun-tahun lalu gitu kan. Kemudian di-share seperti itu, buat caption seperti itu gitu. Padahal kondisinya sedang dalam kondisi pemilu, sehingga kemudian terkesan orang yang ada di foto dan di video itu bagi-bagi sembako untuk money politik gitu kan. Maka ini kan kena. Maka hati-hati ketika kemudian kita membuat caption. Dan kemudian yang ketujuhnya adalah jika kita mengutip kata-kata dari seseorang, umpamanya Ustadz Ahmad sedang berpidato, ada kata-kata mutiara yang bagus, maka eloknya itu minta izin. Ustadz, mohon izin, ini ada kata-kata bagus, boleh nggak saya publish dan menggunakan foto Ustadz? Oh silakan. Khawatirnya ternyata orangnya tidak berasa menerima. Umpamanya Ustadz Ahmad mengambil tulisan saya, pidato saya umpamanya, ada pidato, ternyata diselewengkan gitu, diselewengkan. Nah, saya tidak merasa membuat berita itu. Maka baiknya memang ketika kita mengambil kata-kata dari orang, dari tokoh yang sedang ceramah, baiknya memang minta izin dulu atau kepada orang yang ditunjuk untuk memberikan izin. Contohnya ada bagian humasnya, gimana ini kalau ini gitu, supaya kitanya aman. Jangan sampai asal bikin ternyata orangnya tidak terima, disangka sebagai sebuah fitnah. Itu barangkali, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Pak Dudung. Rekan sekalian, ini menarik tentang pernyataan dari Pak Dudung. Saring sebelum sharing. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi agar kemudian informasi yang kita sebarluaskan di media sosial kita, ya, baik Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu tidak sampai terjerat dengan undang-undang ITE. Nah, ini terutama kepada para penggiat dakwah, aktivis dakwah, Anda tidak perlu berhenti untuk berdakwah. Berdakwah terus lakukan, gencarkan, semangat terus. Tapi kemudian kita berhati-hati bahwa sesungguhnya ada mata-mata di luar yang kemudian melihat kita, menengok kita, mengintip kita, gitu ya Pak Dudung, dan siap-siap menjerat dalam dengan undang-undang. Tapi kita sudah punya tipsnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dudung, Direktur LBH Hidayatullah. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa tunggu lagi bedah rubrik majalah Suara Hidayatullah di episode berikutnya. Di bulan Agustus ini tetap dalam rubrik majalah Hidayatullah edisi Agustus 2022. Dan pantang terus, jangan lupa like, subscribe channel majalah Sahid, dan pastikan Anda terus menonton tayangan-tayangan yang ada di majalah Suara Hidayatullah. Terima kasih atas kesediaannya dalam menonton channel majalah Sahid. Insya Allah kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Pak Dudung. Semangat terus, insya Allah mudah-mudahan berkah dan terus mendampingi umat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera miliki buku Syarah Bulughul Maram dengan hanya Rp700.000 yang terdiri dari 5 jilid. Lengkapi koleksi pustaka dan maktabah Anda dengan buku-buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, penerbit penebar sunnah. My Gluta, minuman menyegarkan rasa creamy strawberry, mengandung L-glutathione, kolagen, dan vitamin C. Temukan keajaiban dalam diri Anda setiap hari.